Selamat pagi saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita akan memulai aktivitas kita kembali. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tapi kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, Markus 4 ayat 30-34. Katanya lagi, dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi. Ketika ditaburkan di tanah, biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa biji sesawi adalah biji yang paling kecil dan dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Ketika dalam suatu perjalanan ke Israel, biji ini sesawi lebih kecil dari pasir. Yesus pernah berkata, jika imanmu sebesar biji sesawi saja, maka apapun yang kamu katakan, jika tidak bimbang tetapi percaya, maka itu yang terjadi. Menyadari hal ini di hadapan Kristus, iman kita masih jauh lebih kecil daripada biji sesawi. Meskipun bukan soal ukuran yang Tuhan persoalkan, tetapi kalau biji itu tertanam, meskipun kecil, tetapi akan menjadi sebuah kehidupan yang besar. Jadi saudaraku, Yesus mau menggambarkan bahwa iman adalah sebuah potensi. Jika dibiarkan, iman akan hanya sebuah biji yang tidak berarti. Tetapi ketika ditanam biji itu, kemudian disirami firman Tuhan dan ditumbuhi dengan kebenaran, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang akan membawa kita pada kemenangan, menuju kemuliaan yang kekal. Saudaraku, Yesus memakai biji sesawi untuk menggambarkan tentang kuasanya dan pertumbuhan rohani seseorang. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, bahwa biji sesawi melambangkan ketidakmampuan. Yesus jelas menyatakan bahwa biji sesawi adalah benih yang paling kecil. Bicara tentang keberadaan manusia pada hakikatnya tidak punya kemampuan apa-apa. Kalaupun kita sanggup, itu karena pekerjaan Allah dan karya Kristus. Jadi kalau bicara tentang iman, maka tidak ada alasan untuk sombong. Karena Kristus dan anugerahnya yang memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk melakukan apa yang kita percayai. Kedua, saudaraku, biji sesawi melambangkan pertumbuhan. Yesus mau menggambarkan bahwa hidup Kristen yang bertumbuh adalah hidup yang melakukan firman Tuhan dan menjadi teladan bagi yang lain. Dan dengan kita percaya kepada Tuhan, tentu iman kita, hidup Kristen, hidupnya bertumbuh di dalam Tuhan. Yang ketiga, biji sesawi melambangkan iman. Saudaraku, pertumbuhan iman kita dan kemampuan kita sangat bergantung dari iman kita. Karena itu Yesus berkata, jika anak manusia datang kembali, masihkah dia menjumpai iman di bumi? Dengan demikian, meskipun iman kita kecil, tetapi jika terus ditabur dengan firman Tuhan dan tetap melakukannya dalam kehidupan sehari kita, maka iman kita akan terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mau Tuhan supaya iman kami, walaupun mungkin kecil, akan terus bertumbuh di dalam hidup kami. Sehingga dengan iman itu kami nyatakan dalam perkataan, perbuatan,
tingkah laku kami sehari-hari, sehingga kami mencerminkan Engkau Kristus. Engkau menguatkan kami supaya kami terus menjalankan apa yang menjadi firman-Mu untuk kami lakukan, sehingga kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang dan menjadi berkat bagi siapa saja. Tolong kami hari ini Bapa, dalam kami melakukan aktivitas. Biarlah kami selalu memuji memuliakan nama-Mu dan mengerjakan tanggung jawab kami dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.